Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Sudah kita ketahui di setiap setelah selesai tarawih kita baca berhubungan dengan zakat fitrah, bahwa zakat fitrah adalah ukurannya satu sok. Satu sok itu yang lebih utama kita keluarkan ukuran 2,75. Kalau kita keluarkan ukuran 2,5, maka sebagian ulama menghukumi sah, sebagian ulama menghukumi tidak sah. Yang lebih utama ukuran kita 2,75. Yang lebih utama kalau kita sempurnakan 3 kilo per orang. Kita tinggal jumlah, kita hitung berapa jumlahnya keluarga. Kalau misalnya 5 orang berarti 15 kilo. Ayo. Lah di 4 masalah ini boleh dikeluarkan kurang dari 1 sok. Ayo. Yaitu pada 4 masalah. Ukuran yang wajib dikeluarkan pada zakat fitrah adalah 1 sok, 2,75 kilo dari makanan pokok untuk tiap-tiap orang. Maka jenisnya apa yang kita keluarkan makanan pokok? Harus berapa? Harus bukan berupa beras atau jagung. Kalau di satu daerah makan jagung, atau kalau beras. Jadi, apakah boleh berupa uang? Dalam mazhab Imam Abu Hanifah boleh, dalam mazhab Imam Syafi'i wa Malik wa Ahmad tidak boleh. Yang lebih utama yang mana? Yang dikeluarkan yang sekiranya sah menurut yang sekiranya sah menurut seluruh ulama mazhab, yaitu berupa beras. Kalau kita keluarkan berupa uang dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Abu Hanifah aja mengatakan sah, tapi seluruh mazhab yang lain mengatakan tidak sah. Sedangkan puasanya kita bergantung antara langit dan bumi, la yurfa illa bi zakatul fitr. Puasa kita bergantung di antara langit dan bumi, tidak diangkat kecuali dengan zakat fitrah. Nah, yang lebih utama apa lagi? Yang lebih utama kalau kita gabung, seperti kita sebagian ulama gabung antara beras dan dikasih dalamnya uang seukuran 3 kilo. Karena kebanyakan pada saat itu fakir miskin lebih membutuhkan uang daripada membutuhkan beras. Ayo. Dan tidak sah jika dikeluarkan adalah kurang dari 1 sok. Kecuali pada 4 masalah maka zakat fitrah boleh dikeluarkan meskipun kurang dari 1 sok. Yaitu yang pertama, jika tidak memiliki beras kecuali hanya setengah sok. Nah, sekarang kalau tidak memiliki beras kecuali setengah sok setelah kebutuhannya dihitung, seperti yang kita ketahui syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah ada 3. Setelah memenuhi syarat dia tidak punya lebih kecuali ukuran setengah sok, harus dikeluarkan setengah sok karena tidak mampu lebih dari itu. Ya, dan tidak wajib bagi dia untuk ngutang untuk beli beras zakat fitrah. Ya. Atau kurang darinya, maka tetap wajib dikeluarkan zakatnya seukuran yang dimilikinya dan sah untuk zakat fitrah. Nah. Yang kedua, jika budak yang setengahnya mukatab. Pengertiannya yaitu jika pemilik budak berkata kepada budak. Jadi budak itu dibagi menjadi 5. Ada namanya gin, itu yang 100% budak. Ada namanya mukatab. Apa namanya mukatab? Budak yang telah terjadi akad kitabah dengan sayyidnya. Akad kitabah, sayyid itu mengatakan kepada budaknya, kalau kamu kasih misalnya saya 2 dinar dalam 2 bulan, tiap bulannya 1 dinar, maka kamu saya merdekakan. Itu namanya akad kitabah. Kalau sudah terjadi seperti itu berarti ini budak namanya mukatab. Lah kalau sudah mukatab maka wajib hanya setengah, mengeluarkan zakat fitrahnya setengah. Ya. Jika kamu membayar uang 2 dinar kepadaku dalam 2 bulan dan setiap bulannya adalah dengan membayar 1 dinar, maka kamu akan aku merdekakan. 3, budak yang dimiliki oleh 2 orang dan salah satu dari pemiliknya tidak mengeluarkan zakat fitrahnya. Misalnya Zaid dan Umar urunan beli ke pasar budak. Budak miliknya Zaid sama Umar. Maka kewajiban mengeluarkan zakat fitrah bagi siapa? Bagi mereka berdua. Tetapi Zaidnya mampu, Umarnya tidak mampu untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Maka seukuran Zaid memiliki haknya dia. Kalau dia memiliki setengah bagian dari budak tersebut, maka dikeluarkan zakat setengah dari kadar zakat fitrah yang wajib, yaitu setengah sok. Ayo. Maka boleh bagi pemiliknya yang mengeluarkan zakat fitrahnya untuk dengan ukuran kurang dari sok. Nomor 4, budak mubaat. Pengertiannya yaitu budak yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih dan salah satu dari pemiliknya telah memerdekakannya seukuran bagian yang dimiliki dari budak tersebut. Maka boleh bagi pemilik budak yang belum membebaskannya untuk mengeluarkan zakatnya dengan ukuran kurang dari sok. Ya, zaman sekarang budak tidak ada. Kita baca nomor 2, 3, 4 semuanya urusankan budak, budaknya tidak ada. Zaman sekarang. Kalau mungkin 90 tahun yang lalu di Saudi masih ada perbudakan. Kalau sekarang sudah tidak ada ini. Nanti mungkin di akhir zaman kalau Nabi Allah Isa turun baru timbul lagi perbudakan. Kalau dulu ada pasarnya sapi, kambing, ada pasarnya budak. Budak itu manusia diperjualbelikan. Dan ini perbudakan sudah ada dari mulai sebelum Islam, bukan baru Islam ya. Hanya Islam itu mengatur hukum-hukumnya dan memberi jalan keluar yang banyak agar orang budak tersebut menjadi orang merdeka. Ya. Dalil dari masalah di atas adalah sabda Rasulullah SAW, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau satu orang misalnya tidak punya mampu di malam Idul Fitri kecuali setengah sok, harus dikeluarkan setengah sok atau 1/4 sok, dikeluarkan 1/4 sok. Ya.
Artinya jika kalian diperintahkan untuk melakukan satu perkara, maka lakukan semampu kalian. Semampu kalian, ya. Dalam kaidah fikih dijelaskan al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Nah, segala perkara yang mampu yang dikerjakan tidak gugur kewajibannya karena perkara yang tidak mampu. Ya, anak kalau setengah mampu, tapi kalau satu tidak mampu, maka kerjakan setengah. Ya. Artinya ukuran yang mampu dilakukan tidak akan menjadi gugur hanya karena sebab ukuran yang tidak mampu dilakukan. Faedah yang kedua, seseorang yang wajib didahulukan tatkala mengeluarkan zakat fitrah. Jika zakat fitrah yang dimiliki oleh seorang tidak cukup untuk seluruh keluarganya yang wajib. Sekarang misalnya Z ini punya abah yang ditanggung nafkahnya, punya ibu ditanggung nafkahnya. Di sisi yang lain dia punya istri, punya anak. Kalau untuk suruh melakukan zakat fitrah semua tidak mampu dia. Dulukan siapa yang didulukan? Dulukan abahnya, kemudian dirinya, atau ibunya, atau anaknya, walau bagaimana? Ada tertibnya, ya. Yang wajib dikeluarkan zakat fitrahnya, maka wajib baginya untuk mendahulukan yang pertama dirinya sendiri. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ibda binafsika fatasaddaq alaiha. Ada, ibda binafsik, keluarkan dulu untuk diri dulu. Lebih untuk nanti dua, istri. Begitu ya. Fa in fadala syai'un fali ahlik. Fa in fadala an ahlika syai'un fali dhi qarabatik. Iya. Artinya mulailah dalam mengeluarkan zakat fitrah untuk dirimu. Diri kamu sendiri, ya. Dan sedekahkanlah untuk dirimu. Dan jika terdapat kelebihan maka untuk istrimu. Dan jika masih terdapat kelebihan maka untuk kerabatmu. Kerabatmu, ya. Dan jika zakat fitrah tersebut dikeluarkan untuk istrinya terlebih dahulu. Cuman sekarang kalau misalnya di kerabat, sekarang kan banyak kerabat yang kewajiban nafkahin. Dalam masalah tadi misalnya apa ada tidak mampu, ibu tidak mampu, punya istri, punya anak, siapa yang didulukan? Didulukan dia sendiri. Tapi setelah dia istrinya, setelah istrinya abahnya, setelah abahnya baru ibunya. Jadi setelah ibunya baru anaknya balik. Kalau anaknya belum balik, muqaddam sebelum ibunya. Kenapa? Lain hanya kalau di bab nafkah ibu muqaddam. Di bab zakat fitrah apa muqaddam? Karena mengeluarkan zakat fitrah ikram, isyraf. Tashrif ini. Ini itu apa muqaddam. Tapi kalau di bab nafkah karena tujuannya adalah mencukupi kebutuhan, maka ibu muqaddam. Misalnya satu orang dia punya apa sama ibu, dua-duanya tidak mampu. Lah sekarang kita nafkahin apa dulu kemudian ibu atau ibu dulu kemudian apa? Lah kita utamakan siapa? Ibu. Karena kalau apa masih bisa keluar usaha. Tapi kalau ibu perempuan tidak bisa usaha, tidak bisa keluar. Ya. Tapi untuk zakat fitrah kita tidak mampu melakukan zakat fitrahnya apa sama ibu. Yang mana dulu kan? Yang apa dulu. Ya. Dan jika zakat fitrah tersebut dikeluarkan untuk istrinya terlebih dahulu sebelum dirinya, maka dia berdosa dan tetap jatuh sah untuk dirinya. Dia sendiri, ya. Yang kedua istrinya, karena kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri harus diutamakan sebelum orang tuanya. Setelah diri sendiri istri, ya. Karena istri berhubungan dengan kewajiban nafkah. Ya. Yang ketiga anaknya yang belum balik. Anaknya belum balik, ya. Dan dalil kewajiban untuk memberi nafkahnya adalah berdasarkan Al-Quran dan ijma' kesepakatan para ulama. Yang keempat ayahnya atau kakeknya. Kalau nomor 4 baru ayah, ya. Meskipun dari jalur ibu. Yang nomor 5 ibunya. Yang nomor 5 ibunya, ya. Yang nomor 6 anaknya yang telah balik, yaitu yang tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkannya, yang disebabkan karena dia tidak memiliki penghasilan atau karena sakit gila atau karena sibuk menuntut ilmu syariah. Dalam kitab Minhajut Talibin karya Imam Nawawi dijelaskan, la wajada ba'da say'an qaddama nafsahu thumma zawjatahu thumma waladahu as-saghira thumma al-ab thumma al-um thumma al-kabira. Dari pembahasan di atas maka dapat diketahui bahwa ayah harus lebih didahulukan daripada ibu. Hal ini terjadi dalam bab zakat fitrah. Lain halnya dalam bab kewajiban memberi nafkah, maka ibu yang wajib lebih didahulukan dari ayah. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat Al-Imam Mawardi, ibu harus didahulukan dari ayah dalam bab zakat fitrah. Jenis makanan yang wajib dikeluarkan. Jenis makanan yang wajib dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Jenis makanan yang wajib dikeluarkan sebagai zakat fitrah adalah makanan pokok yang terdapat di daerah tempat tinggalnya. Ya, tergantung. Kalau di Indonesia rata-rata beras. Kalau di Yaman Utara, Yaman Shimal, itu rata-rata gandum. Lebih utama daripada beras, mereka lebih utamakan. Tergantung dari jenisnya, ya. Kalau misalnya satu daerah makannya jagung, ya jagung dikeluarkan. Misalnya ini, ya. Masalah di atas telah dijelaskan oleh Imam Ibn Ruslan dalam mutiara syairnya,
wa jinsuhul qutu minal mu'asyari ghalibi quti baladil mutahhari. Artinya zakat fitrah masalah ghalibul qut. Mana ghalibul qut? Kalau misalnya di Indonesia ada yang sebagian orang makan puhung, ada sebagian makan beras. Kita lihat yang paling banyak masyarakat makan apa? Makan beras, nasi ini. Berarti dikeluarkannya berupa nasi. Itu gitu ya. Zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah dari makanan pokok yang terkena zakat 1/10 atau setengahnya, yaitu disesuaikan dengan jenis makanan pokok daerah yang akan dikeluarkan zakat fitrahnya. Perincian jenis makanan yang digunakan sebagai zakat fitrah juga telah dijelaskan oleh sebagian ulama dalam mutiara syairnya, billahi sal syekhati ramzin haka matalan an fawri tarki zakatil fitri law jahila hurufu awaliha ja'at murattaban asma'u quti zakatil fitri law abala. Huruf permulaan pada setiap lafaz pada syair di atas menunjukkan beberapa jenis makanan yang dapat digunakan sebagai zakat fitrah, yaitu yang pertama burun, gandum yang terdapat pada huruf ba billah. Yang kedua sultun yang terdapat pada huruf sin sal. Yang ketiga syairun yang terdapat pada huruf sin syekh. Yang keempat zurrah, jagung yang yaitu terdapat pada huruf zal. Yang kelima jagung tingkatannya lebih tinggi daripada beras. Tapi umumnya masyarakat menggunakan beras lebih banyak daripada jagung. Ya. Yang kelima ruzun, beras, yaitu terdapat pada huruf ra ramzin. Yang keenam humsun, yaitu terdapat pada huruf ha haka. Yang ketujuh masyi, yaitu terdapat pada huruf mim. Yang nomor 8 adas, sejenis kacang-kacangan, yaitu terdapat pada huruf ain. Yang 9 ful, kacang, yaitu terdapat pada huruf fa. Yang ke-10 tamrun, kurma, yaitu terdapat pada huruf ta tarki. Yang ke-11 zabib, anggur kering atau kismis, yaitu terdapat pada huruf zai. Yang ke-12 akid, yaitu terdapat pada huruf alif al-fitr. Yang ke-13 laban, susu, yaitu terdapat pada huruf lam. Yang ke-14 jubun, keju, yaitu terdapat pada huruf jim. Faedah. Beberapa masalah mengenai tingkatan jenis makanan pokok yang digunakan sebagai zakat fitrah. A. Boleh bagi seseorang untuk mengeluarkan tingkatan jenis makanan pokok yang lebih tinggi. Misalnya sekarang kita di Indonesia makannya beras. Beras nomor berapa beras? Nomor berapa tadi beras tingkatannya? Beras nomor 5. Nomor 5. Tapi mau dikeluarkan gandum boleh, karena gandum lebih utama. Atau mau dikeluarkan jagung boleh, karena jagung lebih utama. Tapi kalau misalnya di daerah sini makannya gandum, mau dikeluarkan beras tidak boleh, karena lebih rendah. Jadi kalau mau mengeluarkan ukuran lebih tinggi tidak masalah, ukuran lebih rendah tidak boleh kan. Bas. Al-Fatihah Rabbil Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Summa ila ruh abahi wa ikhwana summa jami'an jami'a sahabat jami'a syahadatuna alawi wa syekhana fid din anna sallallahu alaihi wa sallam.